Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kawan-kawan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka tazkir, saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebaikan, likulli hasanin aibin, karena setiap pelaku kebaikan itu pasti ada yang mencelanya. Oleh karena itu kita saling menguatkan. Al khairu abqa wa in tala zamanu bihi. Kebaikan itu lebih kekal walaupun telah berlalu zamannya. Maka pada kesempatan berbahagia ini, andai bulan Dzulhijjah ini bulan yang terakhir kalinya bagiku, tanggal sekarang tanggal 5 bulan Dzulhijjah 1445. Maka di tanggal 5 bulan Dzulhijjah ini kita manfaatkan dengan baik, karena bulan ini tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan ini terkadang kita terbawa keadaan, terbawa tradisi. Kita bedakan ketika di bulan Ramadan yang di sana ada THR, yang di sana ada buka bersama, kita meriahkan, kita senandungkan berbagai amal-amal soleh. Akan tapi di bulan ini, padahal kemuliaannya, kebesarannya dan keistimewaannya itu tidak mengalahkan kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan ada yang menyebutkan siangnya bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah itu kedudukannya sama seperti kemuliaan malamnya yang terdapat pada bulan-bulan Ramadan. Maka wahai hamba Allah, di bulan ini persiapkanlah diri kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai pada mawasimul khair, musim-musim kebaikan ini malah justru kita tidak bertambah baik. Persiapkanlah diri kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Laukana lil mauti umnah, seandainya orang yang mati itu dapat kembali lagi, pasti mereka akan berangan-angan untuk memperbanyak amal soleh. Buanglah sifat penundaan, buanglah sifat taswif nanti. Yang sering menjadikan kita malas beramal soleh adalah ketika kita memiliki sifat nanti. Janganlah kita pula memperbanyak berangan-angan. Merenunglah, bisa jadi ini merupakan bulan yang terakhir kalinya bagi kita. Jadikanlah tahun ini tahun yang dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Apakah kita tidak mengharapkan kuburan kita bersinar lantaran kita beramal soleh? Apakah kita tidak menginginkan ketika diperintahkan bacalah kitabmu, kita membacanya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebanggaan, fahiya fi 'isyatir radiyah, karena kehidupannya puas, dipenuhi dengan amal soleh. Manfaatkanlah hari-hari ini sebelum tidak lagi bermanfaat harta, anak yang kita miliki, kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tidak ada hari-hari yang besar, hari-hari yang istimewa, melainkan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dalilnya dari Al-Quran, walayalin ashar. Sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam beberapa hadis yang sering kita hafalkan. Tidak ada amalan yang di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Mengapa begitu istimewa di bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini? Dikumpulkan di dalamnya induk-induk ibadah. Ada ibadah haji, di sana ada wukuf Arafah, di sana ada kurban, penyembelihan binatang ternak. Kemudian di sana ada amal-amal yang lainnya yang memang mulia di sisi Allah. Ada hari raya Idul Adha dan ada hari-hari tasyrik yang dimana seseorang di hari-hari tasyrik tersebut hanya diperbolehkan untuk memaksimalkan
ketaatan dia kepada Allah. Artinya bukan hari-hari untuk berpuasa, ayamul akal wa syurb. Maka persiapkanlah diri kita. Apa yang dapat kita lakukan di bulan yang mulia ini? Yang pertama, kita memperbanyak puasa sunnah. Di bulan ini kita dapat berpuasa 4 hari lagi, atau setidaknya kita berpuasa pada tanggal 9 di puasa yang diistilahkan puasa Arafah. Keutamaannya dapat menggugurkan dosa yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian memperbanyak zikir. Puasa itu dapat membentengi diri kita dari kemaksiatan. Terlebih lagi mungkin dosa-dosa kita yang sangat banyak, yang akan menumbuhkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Memperbanyak takbir. Rasulullah pernah bersabda, aku akan kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang paling suci di sisi Allah, lebih baik daripada harta, daripada emas dan perak yang kalian miliki. Maka itu adalah dengan kita memperbanyak zikir, takbir, Allahu Akbar, tahmid atau tahlil, atau kita memperbanyak istighfar. Ketika seseorang ditandai memperbanyak istighfar adalah ia tersibukkan dengan aib dan dosanya sendiri daripada ia tersibukkan dengan aib orang lain. Atau dia memperbanyak membaca Al-Quran. Itu ibadah yang mulia, lebih utama daripada zikir-zikir yang kita baca. Memperbanyak membaca Al-Quran lebih mulia lagi. Kita baca artinya dan kita fahami maknanya, kita resepi sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari kita. Dan kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan berupa bersedekah atau berwajah ceria, senyum di hadapan saudara kita semuslim. Maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan emas ini, kesempatan yang Allah berikan untuk kita, sebelum kita menyesal nanti ketika kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika Allah datangkan neraka jahanam, pada waktu itu orang yang telah diputuskan masuk neraka atau masuk surga, mereka hanya dapat al-dzikra, mengingat-ingat amalan yang dahulu mereka kerjakan. Alangkah penyesalannya mereka ketika mereka menyia-nyiakan kehidupan di dunia ini. Maka hidup adalah ibadah. Orang yang hidup dia tidaklah takut mati. Orang yang takut mati maka janganlah hidup. Karena orang yang hidup Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.